Hamba datang ya Rob. Benar memang, berangkat ke tanah suci bukan perkara banyaknya uang, tingginya jabatan, bahkan solehnya diri. Berangkat ke tanah suci hanyalah perkara undangan Allah sang pemilik langit dan bumi. Diri ini misalnya, bagaimana mungkin diri yang uang pun seadanya, jabatan tak punya, dan jauh dari kesolehan, tapi alhamdulillah Allah pantaskan untuk hadir dan sujud langsung di tempat ini. Jika bukan Allah sendiri yang memfasilitasi, bagaimana mungkin? Ya Allah, terima kasih atas undangan darimu. Hamba yakin ada maksud Engkau memilih hamba hadir di tempat ini, layaknya sebagai tamu undanganmu ya Rob. Hamba manut apa yang Engkau mau, hamba patuh apa yang Engkau perintahkan, dan hamba terima hidangan apa yang Engkau sajikan untuk hidup hamba di dunia ini ya Rob. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarika laka labbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini saya buat untuk kamu yang tidak lama lagi akan melaksanakan ibadah umroh. Umroh adalah perjalanan hikmah, perjalanan sepenuh rasa, bukan hanya sekedar perjalanan fisik belaka. Siapa yang tidak ingin ketika di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram kita mampu membangun rasa di dalam hati, bermunajat mesra, curhat dengan bercucuran air mata. Saya yakin semua pasti menginginkannya. Namun tidak sedikit jamaah yang justru merasa hambar dalam melaksanakan proses ibadah ini. Saudaraku, rasa itu tidak bisa dipaksa-paksa hadir. Ia tumbuh karena siraman ilmu. Bagaimana mungkin kita dapat memunculkan rasa penghormatan yang mendalam saat ziarah ke makam Rasulullah jika kita tidak pernah belajar bagaimana pembelaan Nabi kepada umatnya di akhirat kelak? Nabi yang satu-satunya menunggu kita di Yaumul Mizan. Dan yang terpenting, bagaimana mungkin rasa itu akan muncul jika kita tidak memahami sebutuh apa kita pada syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluargaku, ibadah umroh ini bukan ibadah berjamaah. Mutawif itu hanya sebagai pembimbing, bukan imam. Jadi belajarlah untuk membangun rasa. Me time, hanya engkau dan Robmu. Bangun koneksi antara hatimu dan Robmu. Just focus on Allah. Jadi kesimpulannya, pertama, kenali Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, just focus on Allah. Everything because Allah. Hanya mengharap ridho Allah. Kota Taif mengingatkanku pada kisah beratnya perjuangan dakwah Rasulullah. Berjalan kaki menempuh jarak sekitar 60 mil dari kota Mekah. Alhamdulillah, kini Allah izinkan aku melihat langsung jejak perjalanan itu. Hatiku bergetar membayangkan kepedihan yang dirasakan Rasulullah saat itu. Cacian,
penghinaan, dan lemparan batu di sekujur kaki menjadikan kedua sandal yang digunakan bersimbah darah. Saking sedih dan hancur leburnya hati Rasulullah, sampai Allah kirimkan Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung itu berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau menghendaki aku meratakan mereka dengan 2 gunung di kota Mekah, maka akan aku lakukan." Dan begitu besarnya hati Rasulullah, beliau justru menjawab dengan doa, "Aku berharap kelak Allah menjadikan keturunan mereka suatu kaum yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya." Allahu Akbar. Begitu mulianya akhlak Rasulullah. Jika kita yang diperlakukan seperti itu, pasti sudah mendendam, marah dengan membalas kepedihan itu. Dengan ucapan Rasulullah kali itu, kini terbukti sekarang kota Taif menjadi kota yang subur, kota yang diberkahi, yang mana penduduknya adalah muslim dan tidak menyekutukannya. Kisah ini menjadi tauladan untuk kita, terutama diri ini yang masih suka baper-baperan jika ada penolakan dan kesulitan dalam aktivis kebaikan. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, akhir-akhir ini kita pernah mendengar cerita dari seorang yang katanya muslimah, bercadar pula, pulang umroh justru imannya goyah, tauhidnya runtuh, dan akhirnya ia murtad. Kok bisa? Wallahu a'lam bishawab, semua rahasia Allah. Tapi emang benar, perlu kita ketahui bahwa benar dalam ibadah haji umroh, ujian terberat adalah ujian keimanan. Lelah, capek, kurang nafsu makan, it's okay. Mungkin beberapa pernah mengalaminya. Namun jika imanmu yang goyah, maka itu yang harus dipertanyakan dan diwaspadai. Saudaraku, bayangkan tawaf 7 putaran berdesak-desakan, sa'i bolak-balik dari Safa ke Marwah kalau tidak menggunakan iman. Ngapain? Oke, niat tawaf, sa'i, tahlul adalah rukunnya umroh. Tapi kalau tidak menggunakan iman, semua itu jadinya sekedar ritual saja. Untuk itu, sebelum berangkat pastikan imannya dikuatkan, tauhidnya dikokohkan, dan niatnya diluruskan. Makanya kenapa saat mau mulai tawaf, itu biasanya mutawif mengingatkan dengan membaca 2 kalimat syahadat. Itu untuk kita menguatkan iman kita kembali. Kemudian ketika kita tawaf, itu ada doa Bismillahi wallahu akbar, dengan nama Allah, Allah yang maha besar. Nah, kita sedang berkomitmen bahwa kita melakukan ini dengan menyebut nama Allah, Allah yang maha besar. Allahumma imanan bika, ya Allah, dengan beriman kepadamu. Nah, kita juga sedang berkomitmen bahwa kita sedang beriman dengan Allah. Wa tasdiqan bi kitabika, dengan membenarkan kitab suci Al-Qur'anmu. Kita lagi komitmen tuh bahwa Al-Qur'an itu benar. Wa wafa'an bi ahdika, dengan setia kepada janjimu. Dan kita lagi komitmen kalau ibadah kita itu hanya mengharap ridho Allah, semata-mata hanya karena Allah. Wattiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dengan mengikuti sunnah nabimu. Kita lagi komitmen bahwa kita manut dan ngikut apa aja yang Rasulullah lakukan. Makanya ada kisah sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab, ketika mencium Hajar Aswad, apa yang beliau ucapkan? Beliau mengucapkan, "Engkau hanya sebuah batu. Aku tidak akan menciummu jika aku tidak melihat Rasulku menciummu." Jadi sahabat semua, keluargaku, bukan karena Hajar Aswadnya, namun karena iman yang mendorongnya untuk mengikuti apa yang Rasulullah lakukan, manut apa yang Rasulullah kerjakan.
Sebab beliau yakin bahwa apa yang Rasul lakukan pasti yang terbaik, karena itu perintah Allah. Jadi saudaraku, jika sedang ibadah haji umroh nih, jika ada pikiran-pikiran liar, lingkaran-lingkaran setan yang muncul di kepala kita, yang mengganggu keimanan dan tauhid kita, ketika sedang lelahnya tawaf dan sa'i, katakan pada diri, wahai diri, aku melakukan ini karena aku beriman kepada Robku. Rasulullah pun melakukannya, dan aku datang hanya untuk berserah kepada Robku, Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Saudaraku, sebenarnya sudah ada tanda-tanda kalau di dalam diri kita itu udah ada iman. Fitrahnya itu, hati kalau lihat Baitullah bawaannya getar dan pengen nangis. Itu artinya sudah ada iman di dalam dirimu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mengundang kita semua ke Baitullah di tahun ini, tahun depan, dan setiap tahun dalam kondisi terbaik. Amin, amin, ya rabbal alamin. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات